Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana caranya memproses atau mengisi nilai IP ASN atau Indeks Profesional ASN, yang mana kita mengisinya yaitu di aplikasi Bisma. Nah, sebelum kita mulai video ini, sekali lagi saya mohon untuk membantu channel ini dengan klik subscribe, like, and comment. Baiklah sahabat sekalian, sebelum kita mengisi indeks profesional seorang ASN ini, kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Yaitu yang pertama adalah scan ijazah asli, ijazah terakhir ya. Kemudian yang kedua adalah SKP tahun 2019. Yang ketiga adalah sertifikat. Sertifikat ini mulai dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019. Nah, baiklah. Untuk sertifikat ini atau file-file ini semua diupload dalam bentuk format PDF. Ya. Untuk penguploadan saya sudah kirim video tutorial cara mengupload berkas di aplikasi Bisma. Nah, mungkin di sini nanti saya akan langsung pengisian IP ASN. Baiklah, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi Bisma. Ya, ini sudah masuk ke aplikasi Bisma. Kita tinggal masukkan username dan password, kemudian kita login. Nah, seperti inilah tampilannya. Kemudian untuk berkas-berkas yang kita upload di aplikasi Bisma, ini yang tadi saya sudah sebutkan adalah scan ijazah asli, ijazah terakhir. Kemudian yang kedua adalah SKP tahun 2019. Dan yang ketiga adalah sertifikat diklat fungsional. Di sini saya memasukkan sertifikat diklat fungsional, yaitu kalau bagi guru adalah sertifikat sertifikasi atau PLPG. Kemudian sertifikat yang selanjutnya adalah sertifikat 1 Januari ya, sertifikat diklat 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Yang mana sertifikat ini minimal berjumlah 20 jam pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sertifikat dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019. Nah, masing-masing berkas itu kita buat dalam file PDF, masing-masing file ya. Jadi intinya ijazah itu satu file. Silakan difoto, nanti diubah menjadi format PDF. Di sini saya menggunakan cam scanner, aplikasi bantuan cam scanner, agar nanti berkas yang kita foto itu bisa kita rubah menjadi format PDF. Ya, satu tadi ijazah, kedua SKP tahun 2019. Ya, semua SKP atau lembaran SKP itu kita foto dan kita masukkan dalam format file PDF menjadi satu file. Kemudian yang ketiga, sertifikasi menjadi satu file. Ya, hanya satu halaman. Kemudian keempat adalah sertifikat 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Itu boleh lebih dari satu sertifikat, bisa 2 atau 3 sertifikat yang berjumlah minimal 20 jam pelajaran. Kemudian yang kelima adalah sertifikat 1 Januari 2018 sampai 31 Desember
2019. Nah, untuk yang kelima ini, sertifikat ini boleh atau hanya 1 lembar saja atau 1 kegiatan saja. Walaupun kita punya sertifikat di tahun 2018 lebih dari 1, maka kita uploadnya cukup 1 saja. Nah, itulah penjelasan singkat. Oke, baik, kita lanjut ke pengisian IPP ASN. Nah, nanti berkas-berkas yang tadi sudah saya sebutkan itu kita upload dulu. Kita masukkan ke arsip digital BISMA. Nah, yang mana untuk mengupload itu ke BISMA sudah saya kirim pada video tutorial yang lalu. Ya. Jika kita sudah mengupload file-file tersebut, maka selanjutnya kita tinggal mengisi IPP ASN. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama kita klik 3 garis putih yang ada di kiri atas. Seperti ini. Maka akan muncul 4 menu dan di atasnya ada tulisan atau teks BISMA. Maka yang kita klik adalah tulisan BISMA ini. Ya, teks BISMA ini kita klik. Maka akan tampil seperti ini. Ya, inilah tampilan awal. Nah, seperti ini. Ini saya sudah mengisi IPP ASN tahun 2020. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita klik gambar orang yang sedang berlari. Yang ini. Nah, maka tampilannya untuk mengisi indeks profesional pegawai seperti ini. Kita akan lihat pertama adalah profil pegawai. Profil pegawai di sini sudah muncul secara otomatis, kita tinggal memeriksa. Nah, tapi ini belum muncul mungkin karena sinyalnya nih lagi kurang bagus. Ya, kita tunggu saja dulu ya. Mohon maaf sahabat sekalian. Tunggu, kalau masih lama boleh kita refresh. Nah, ini sudah muncul, sudah di refresh, sudah muncul. Maka untuk langkah yang pertama, untuk profil pegawai kita cek NIP nama jabatan, subunit, unit kerja, jenis jabatan dan seterusnya ya. Jika kita merasa itu sudah betul, maka kita tinggal klik lanjut. Nah, klik lanjut sudah selesai. Klik lanjut sudah selesai, maka kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu kualifikasi. Kualifikasi ini adalah jenjang pendidikan. Jika kita memiliki jenjang pendidikan terakhir S1 atau D4, maka kita klik S1, pendidikan S1 garis miring D4. Ya, jika kita memiliki pendidikan terakhir S2 atau S3, maka kita sesuaikan. Klik. Itu ya. Nah, setelah kita sudah klik, maka kita lanjutkan yaitu mencari linknya, link Sita. Kita klik cari. Maka akan muncul di sini berkas kita yang ada di aplikasi BISMA yang sudah kita upload. Kita cari ijazah ya. Kita cari ijazah. Nah, ini saya sudah upload dengan menggunakan dalam kurung for IPASN ya, supaya untuk menandakan nama filenya atau nama dokumen. Nah, ini ada ijazah for IPASN. Maka kita kalau sudah ketemu ini ijazahnya, kita klik checklist yang ada di samping atau ya yang ada di samping tulisan ijazah ini ya, klik yang ini. Nah, maka selesai untuk langkah kedua, yaitu mengambil link ijazah. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Nah, untuk langkah ketiga ini adalah sertifikat. Nah, jika kita sudah upload sertifikat tadi dengan 3 file, maka kita tinggal ngisi ya. Jika kita sudah mempunyai sertifikat diklat fungsional, maka kita klik sudah ikut. Ya, seperti itu. Tadi yang saya sebutkan adalah
sertifikat PLPG atau sertifikasi. Maka kita klik sudah ikut. Ini kita klik sudah ikut, kemudian kita klik cari. Kita cari linknya atau berkas yang sudah kita upload di sini. Ya, sertifikat pendidik. Seperti ini. Nah, ini ada sertifikat pendidik. Ya. Ini sertifikat pendidik. Seperti ini, maka kita klik checklist. Nah, sudah selesai untuk langkah ketiga. Ya, langkah ketiga bagian 1. Kemudian selanjutnya adalah diklat teknis 20 jam pelajaran periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Seperti sama dengan yang tadi, kita klik sudah ikut jika sudah mempunyai sertifikatnya. Jika belum, kita klik belum pernah ikut. Nah, jika kita sudah ikut dan kita sudah upload di arsip digital, maka kita tinggal klik cari. Seperti langkah yang tadi, kita tinggal cari. Ya, tinggal cari adalah sertifikat diklat. Nah, ini. Kalau yang ini, saya menulisnya yang ini, itu sengaja saya ketik atau saya tulis sertifikat diklat 2. Ini hanya untuk menandakan berkas yang mau saya upload atau yang mau saya masukkan ke IPASN. Maka kalau sudah ketemu, kita tinggal klik checklist. Seperti itu. Muncul tulisan link sukses, link Sita, link sukses, itu sudah berhasil. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah sertifikat yang ketiga. Ini bisa berupa seminar, workshop, atau sejenisnya. Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019. Jika kita pernah mengikuti kegiatan workshop tapi tidak mendapatkan sertifikat, ya bisa kita upload juga di sini, yaitu dengan mengupload bukti, yaitu seperti daftar hadirnya. Tapi jika kita mempunyai sertifikatnya, maka ya kita langsung aja upload sertifikatnya. Ya, ini periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019. Yang mana tadi sudah saya katakan bahwa untuk sertifikat ini atau kegiatan yang ketiga ini, sertifikat ketiga ini hanya diupload cukup satu kegiatan. Artinya kalau kita memiliki lebih dari satu kegiatan atau satu sertifikat di tahun 2018 sampai 2019 ini, hanya kita upload satu saja itu ya. Kemudian kita klik langsung klik sudah ikut jika sudah ikut ya. Kalau belum pernah ikut, kita klik belum pernah ikut. Jika kita sudah pernah mengikuti dan kita sudah upload di arsip digital Bisma, maka kita klik cari. Seperti ini, sama dengan hal yang tadi. Kita tinggal cari. Kita cari sertifikat. Nah, di sini saya tulis sertifikat diklat 3 dalam kurung for IPASN. Ini hanya teknis atau teknik saya saja supaya bisa membedakan berkas-berkas untuk diupload atau mengisi IPASN ya. Sertifikat ketiga ini tinggal kita klik checklistnya. Nah, maka selesai untuk langkah ketiga, mengupload atau mengisi 3 kompetensi atau 3 sertifikat ini. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, untuk langkah keempat, ini adalah kinerja, yang mana dalam pengisiannya kita berpanduan pada SKP tahun 2019. Nah, di sini nih nilai SKP. Kita lihat di kotak paling atas, ini tabel paling atas ya, ada bertulisan SKP sebelumnya jika ada. Artinya kalau di tahun 2019 kita pernah mutasi, maka kita memiliki 2 SKP. SKP di instansi yang lama dan di instansi yang baru. Maka untuk SKP sebelumnya ini diisi, yaitu SKP di instansi yang lama.
Kemudian SKP terakhir, ini SKP di instansi yang baru. Ya, itu jika kita pernah mutasi pada tahun 2019. Tapi kalau kita tidak pernah mutasi pada tahun 2019, maka ini tidak perlu diisi. Yang kita isi hanya nilai SKP terakhir yang ini. Ya, kita isi berdasarkan SKP 2019. Tuh. Kita isi nanti akan otomatis jumlah dikali 60%, maka akan otomatis muncul. Ya, kita akurin, kita samakan. Jika sudah akur, sudah betul, kita lanjut untuk mengisi perilaku kerja. Kita lihat di SKP-nya, orientasi pelayanan berapa, kita tinggal isi, klik. Ya, kita isi, kemudian integritas berapa, kita isi. Komitmen, disiplin, kita tinggal isi sesuai dengan SKP 2019. Kerjasama, dan seterusnya untuk kepemimpinan, ini tidak ada karena saya dinilai di SKP itu tidak ada nilai kepemimpinan. Nah, maka kalau kita sudah isi jumlah yang ini akan otomatis keluar sesuai dengan perhitungannya. Nah, seperti ini. Semua akan otomatis hasilnya. Ya, jika kita sudah mengisi sampai kerjasama. Ya, ini akan otomatis. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita akurin atau kita samakan. Kita koreksi nilai prestasi kerja tahun 2019. Jika sudah sama dengan di SKP 2019, maka sudah kita anggap betul. Ya. Jika masih berbeda, harus kita periksa lagi dari atas. Ya, oke. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal klik cari. Klik cari, ya kita klik. Sudah klik cari, kita tinggal klik checklist. Ya. SKP, nah ini 2019 yang ini. Nah, yang ini ya. SKP 2019 for IPASN, kita klik checklist. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Nah, tahap terakhir yaitu langkah yang kelima itu masalah disiplin. Pilih riwayat hukuman disiplin jika ada. Jika kita tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka kita klik ini adalah tidak pernah, yang ini yang atas. Kemudian jika pernah, apakah ringan, sedang atau berat, kita klik dan sesuaikan. Jika kita tidak pernah terkena hukuman disiplin, maka kita klik tidak pernah dan kita klik lanjut. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita pernah dijatuhi hukuman disiplin, contoh hukuman disiplin yang ringan, maka kita klik hukuman disiplin yang ringan itu, dan kita cari link sitanya atau kita upload berkasnya di aplikasi Bisma atau di arsip digital. Tapi jika kita tidak pernah dikenai atau dijatuhi hukuman disiplin, maka kita klik tidak pernah, kemudian kita klik lanjut. Nah, sampai sini selesai. Kita tinggal klik submit atau submit, ya seperti itu. Jadi untuk tutorial kali ini seperti itu dalam pengisian IPP ASN. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan atau menebar kebaikan, dan mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bugar, fit, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Ya, apalagi kita seorang guru, ini kita harus memberikan pelayanan prima. Ya, mudah-mudahan walaupun melalui belajar mengajar yang online, insya Allah kita selalu dalam petunjuk dan lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah petunjuk atau video tutorial dalam pengisian IPP ASN tahun 2020 ini. Mohon maaf atas kekurangan, karena yang benar datangnya dari Tuhan dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.